saksi apakah mendengar atau pernah membaca bahwa ternyata di zaman hambanya Muhammad itu ada membawa jin masuk Islam, kurang lebih substansinya begini. Pernah mendengar jin masuk Islam sehingga ada yang berceramah mengatakan jin kafir, jin Islam itu? Ya, di Quran memang ada. Ada ya? Ada. Baik. Itu bukan kata penceramah, tapi itu kata Al-Quran. Baik, saya dapat dari penceramah. Kemudian pertanyaan saya, bukankah itu berarti ini bertanya ya? Boleh. Muhammad memimpin jin untuk masuk Islam atau membimbing misalnya? Baginda Nabi tidak membimbing jin secara spesifik, tetapi ada jin-jin yang mengetahui dakwah baginda Nabi, mendengar Al-Quran, kemudian masuk Islam. Lalu jin itu bertobat melalui begini ya? Ya. Baik. Kemudian, apakah dengan jin itu masuk Islam atau bertobat pasca mendengar hambanya Muhammad menyembah Allah, tidak bisa ditafsirkan sebagai atau diartikan sebagai memimpin jin masuk Islam? Bercampur Sunda bahasanya, jika saya kurang paham, tapi saya tanya kepada orang-orang teman-teman dari Sunda, pada intinya di menit-menit tertentu ada semacam ajakan untuk membunuh si pengkor. Itu kira-kira siapa? Tidak. Relevansi terhadap perkara ini. Apakah si pengkor itu MKC maksudnya? Saya tidak pernah ada kata-kata itu dan saya tidak pernah mengatakan kegunaan seseorang. Baik. Sudah turun pengacara-pengacara internasional kemana kita sekalian, kenapa tidak datang ke pengadilan? Apakah ada mengucapkan kata-kata itu? Saya kurang tahu itu. Tidak tahu ya. Baik. Apa? Terima kasih. Kemudian saya mau bertanya kepada Bapak Kiai yang dari Bogor ya, Kiai Jain Jainuddin ya, Jain Jainuddin. Kita sama-sama di belakang. Saya Kamaruddin Pak. Bapak itu tadi kalau saya tidak salah catat sudah lebih dari 5 kali berhaji ya. Kemudian juga sudah lebih daripada kurang lebih 30 kali umroh, itu ya Pak ya. Baik. Juga pengasuh pondok pesantren. Itu dari NU juga ya. Baik. Bapak pernah dengar agar Garuda Nusantara? Tidak. Tidak. Kemudian Bapak tadi mengatakan tidak nyaman dengan video-video yang dibuat oleh terdakwa. Itu dari secara betul. Betul. Video yang mana yang tidak nyaman? Apakah semua video? Apakah video sumber segala dusta? Atau video kitab kuning? Dari seluruh video yang ditayangkan, saya merasa tidak nyaman. Tidak nyaman untuk seluruhnya. Bagaimana dengan ayat-ayat yang dikutip itu? Apakah itu betul ada ayat itu? Misalnya surat 72 Al-Jin 19 itu ada? Ada. Kemudian surat Maryam surat 21 ada? Ada. Baik. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi, Tetapi tetapi kalau maksud saudara PH menanyakan itu untuk memperjelas, sayangnya penafsiran dan pemahaman saudara kece terhadap ayat-ayat tersebut menyimpang, pemahamannya menyimpang. keliru dari apa yang seharusnya. Seharusnya bagaimana pemahamannya Pak? Seharusnya kesimpulannya bukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengikut jin, Baik. bukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dikerumuni oleh jin lantaran jin
merasa Muhammad itu pimpinannya. Itu bisa dilihat di berbagai kitab tafsir. Tafsirnya. Kemudian saksi apakah mendengar atau pernah membaca bahwa ternyata di zaman hambanya Muhammad itu ada membawa jin masuk Islam, kurang lebih substansi begini. Pernah mendengar jin masuk Islam sehingga ada yang berceramah mengatakan jin kafir, jin Islam itu? Ya, di Quran memang ada. Ada ya? Ada. Baik. Itu bukan kata penceramah, tapi itu kata Al-Quran. Baik, saya dapatnya dari penceramah. Kemudian pertanyaan saya, bukankah itu berarti ini bertanya ya? Boleh. Muhammad memimpin jin untuk masuk Islam atau membimbing misalnya? Baginda Nabi tidak membimbing jin secara spesifik. Terus? Tetapi ada jin-jin yang mengetahui dakwah baginda Nabi, mendengar Al-Quran, kemudian masuk Islam. Lalu jin itu bertobat, lalu begini ya? Ya. Baik. Kemudian, apakah dengan jin itu masuk Islam atau bertobat pasca mendengar hambanya Muhammad menyembah Allah, tidak bisa ditafsirkan sebagai atau diartikan sebagai memimpin jin masuk Islam? Oh tidak. Tidak bisa ya? Sebab silahkan dilihat surah jin ayat 1-nya. Surat jin ayat 1. Untuk memahami ayat 19 surah Al-Jin, kita tidak boleh melewatkan ayat 1 dari surah Al-Jin. Ayat 1 surah jin ya? Ya. Kemudian ketika Bapak pergi naik haji, apakah ada kegiatan mengelilingi atau memutari Ka'bah itu 7 kali? Ada. Ada ya. Apakah ada kegiatan lempar jumroh atau lempar batu? Bahasanya bukan jumroh, jamroh. Jamroh ya. Ada. Lempar jamroh. Kemudian apakah pernah Bapak temukan seseorang atau beberapa orang? Saya boleh tanya apa maksud saudara menanyakan mengelilingi Ka'bah? Karena tadi kan di videonya kan ada video terdakwa mengatakan mutar-mutar toh, memutar kan mengelilingi toh. Oh, Apakah beda mutar sama mengelilingi? beda. Beda. Memutari Ka'bah ini bukan sekedar mengelilingi. Apakah itu dimaksud dengan dari tawaf? ritual. Betul. Tawaf. Jadi kalau mengelilingi itu orang yang punya tujuan tertentu, bukan dalam konteks beribadah. Kalau tawaf itu mengelilingi dalam konteks beribadah. Beribadah ya. Apakah ada orang selain beribadah bisa masuk ke sana? Bisa. Bisa juga ya. Baik. Tapi semua orang yang masuk ke Ka'bah itu atau ke areanya pasti niatannya ibadah. Baik. Apa perbedaan orang naik haji dengan umroh? Kalau haji pelaksanaannya hanya di bulan haji. Umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Setiap saat ya. Kalau ritualnya sama-sama mengelilingi atau apa? Tawaf itu bagian dari rukun haji atau rukun umroh. Sama-sama juga ya. Bagaimana untuk melempar jumroh itu? Melempar jamrah itu rukun, itu bagian dari wajib haji dan tidak bagian dari wajib umroh. Baik. Kemudian saya mau tanyakan apakah di sana ada kegiatan untuk mencium batu hitam Hajar Aswad itu? Kalau disebut mencium batu hitam Hajar Aswad ini bahasa provokatif ya. Harusnya bagaimana? Hajar Aswad saja. Hajar Aswad itu artinya sudah batu hitam. Tapi kalau saudara menanyakannya dengan hidungnya, itu memang disunahkan, tetapi tidak diwajibkan. bukan merupakan hukum yang wajib ya. Bukan. Dan itu tidak dianjurkan, menjadi makruh kalau dianggap berbahaya. Dan itu diharamkan jika kemudian untuk mencium Hajar Aswad seseorang harus melakukan hal-hal yang dilarang, seperti mendorong orang lain atau berdesakannya lelaki dengan perempuan. Baik. Saya mau tanya tentang kitab kuning. Kitab kuning itu apakah untuk semua agama Islam atau hanya untuk NU saja? Kitab kuning itu sebetulnya istilah untuk kitab-kitab yang menjadi acuan para santri dan ulama saat kitab-kitab mulai dicetak. Mengapa dikatakan kitab kuning? Karena kitab-kitab yang dipakai pesantren
baik oleh santri dan kiai, rata-rata kertasnya berwarna kuning. Kertasnya berwarna kuning. Jadi seluruh kitab-kitab yang menjadi masodil ajaran Islam, menjadi sumber ajaran Islam saat itu cetakannya berwarna kuning. Karenanya ketika kita bicara kitab kuning, sebetulnya bukan cuma bicara kitab-kitab pesantren. Seluruh kitab-kitab saat itu, termasuk yang dikaji di universitas-universitas besar di dunia, Al-Azhar dan lain-lain, ya warnanya kuning. Karena itu maka ketika saudara Kece dengan gagah menyebut nama kitab kuning, maka itu bukan saja melecehkan Kiai atau Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang menyusun kitab kasih itu saja, tetapi juga mencederai, melukai, menista seluruh para ulama yang mengarang kitab-kitab berbahasa Arab yang seluruhnya juga masuk kategori kitab kuning. Cukup. Kemudian saya mau tanya mengenai apakah saksi pernah mendengar perang Uhud, Ya, perang Badar, ya, perang Khaybar? ya. Baik. Di dalam perang Khaybar, apakah Muslim lagi diperangi atau bagaimana? Atau Muslim yang memerangi Khaybar bagaimana? Sepengetahuan saksi. Pada Ghazaya, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seluruh konteksnya adalah defense. Defense ya? Bukan menyerang, bukan yang Rasul yang mendatangi. bukan. Betul, ada yang mendatangi, tapi mendatangi itu dalam konteks defense. Dalam konteks defense. Defense, preventif. Ya. Betul. Bukan dalam rangka menyerang, apalagi untuk membunuh dan mencari ghanimah harta rampasan perang. Kalau jaksa mau jelas, silakan datang ke Uhud. Di sana ada dialog tentang Uhud. Baik. Kemudian Jaksa, PH, mohon maaf. kalau di sini PH, di sana jaksa. Ya, baik, baik. Kami penasihat terdakwa. Saya ditanya itu seolah-olah dinasehati soalnya. Bertanya Pak, bertanya. Silakan. Kemudian saya mau bertanya tentang apa itu namanya Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj saya dengarkan ya. Ketika hambanya Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj itu, apakah ada saksi yang melihat? Sepengetahuan saksi. Ada Bisa dituliskan ada disebut referensinya? malaikat yang menyaksikan. Malaikat ya. Silakan dilihat surah An-Najm. Surat An-Najm. Surat An-Najm ya. Surah Al-Najm suratan ukhra hingga Selain malaikat sidratil manusia ada yang melihat Pak? Saksinya? Ada Siapa Pak? para nabi. Para nabi. Ya. Nabi siapa Pak? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Silakan dilihat di hadis Isra Mi'raj tentang hadis riwayat Bukhari tentang Isra Mi'raj. Terima kasih saksi. Rekan-rekan masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, bila Silakan. rekan saya. Terima kasih Yang Mulia. Saya mulai dari Kiai Haji Atom Hamidudin. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa benar yang melihat ya, sesuai dakwaan dari jaksa penuntut umum, bahwa memang ada percakapan dengan Ustadz Ikat. Nah, yang saya mau tanya sama saudara saksi, yang saudara saksi ketahui apakah itu perdebatan atau terdakwa ini bertanya dalam suatu kajian agama? Yang namanya orang bertanya ngotot itu berdebat. Itu menurut pengalaman saksi ya, berarti bertanya yang ngotot itu adalah berdebat. Iya. Lalu satu lagi untuk saudara Kiai Haji Otom. Pada saat di BAP oleh penyidik, di berkas BAP ini kan tertera Bapak itu diperiksa oleh Tubagus, Muhammad Irfan, Bambang Haryanto, Rinoto, Stefani, dan Andi Karisma ya Pak.
Saya mau tanyakan Pak, terkait BAP nomor 16. Pertanyaan begini seperti ini. Apakah ada keterangan yang ingin saudara tambahkan? Jelaskan. Lalu Bapak jawab dengan jawaban. Dan saya jelaskan bahwa keterangan yang ingin saya tambahkan ialah jika seseorang ingin mencari kehidupan yang tenang, harus mempunyai keyakinan sesuai di hati. Jika seseorang tidak bisa menemukan keyakinan sesuai di hati, maka hidup tidak akan tenang. Benar itu kata-kata Bapak? Iya. Benar ya? Baik, sekarang kepada saksi Kiai Haji Maulana Nasir. Ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum terkait ciri-ciri dari Nabi Muhammad yang disampaikan oleh terdakwa yang menjadi materi dakwaan dengan ciri-ciri berkepala besar, lalu berjalan bungkuk, lalu dan seterusnya. Yang saya tanyakan, apakah saudara saksi tahu bahwa di dalam Pak Mulia, karena ini kami jadikan bukti diperlihatkan Iya. ke majelis. Saksi silakan ke depan kejadiannya. di dalam kitab Ibnu Katsir ya, Syama'il Ar-Rasul, ciri karakter tanda kenabian, istimewa, mukjizat Rasulullah. Ya. Karena tadi ada pengunjung sidang yang marah dari pengadilan dan bacakan dirinya. Nah ini, saya kutip dari kitab ini, halaman 57. Ya, Imam Ahmad berkata, saya baca terjemahan ya Pak. Waktu menceritakan kepada kami, Mujahid bin Yahya menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Imran al-Ansari, dari Ali al-Masuri, dari Utsman bin Abdullah, dari Hurmus, dari Nabi bin Zubair, dari Ali dia berkata, Rasulullah tidak pendek dan tidak tinggi, besar kepalanya dan dagunya, tebal kedua telapak tangan dan kakinya, serta besar tulang-tulang sendinya, wajahnya kemerah-merahan, panjang bulu dadanya, dan jika berjalan maka seolah-olah beliau turun dari bebatuan. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau sebelum itu dari sudahnya. Lalu pada halaman 60, izinkan saya bacakan ini, boleh dibawa dulu. Imam Ahmad berkata, Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarif menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, Syarif berkata, aku bertanya kepadanya, dari siapa wahai Abu Umar? Dia menjawab, dari Nabi bin Zubair. Dari ayahnya, dari Ali dia berkata, maksud dari mana? Rasulullah itu besar rangka tubuhnya, kulitnya merah-merahan, tebal kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya, besar janggutnya, panjang bulu dadanya, besar tulang-tulang sendinya, berjalan seperti di tempat urunan, badannya miring ke depan saat berjalan, tidak pendek dan tidak tinggi. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum beliau atau sesudah beliau. Jangan mundur ya Pak, jangan mundur. Makasih. Oke. Apakah saudara saksi pernah mendengar atau melihat ataupun membaca kitab-kitab tersebut mengenai ciri-ciri dari fisik dari Nabi Muhammad? Udah membaca. Ya. Yang ditanyakan apanya? Yang saya tanyakan, apabila yang disampaikan oleh terdakwa di dalam dakwaan mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad ternyata ada referensinya dasarnya dari kitab Ibnu Katsir, apakah ini juga bentuk suatu ujaran kebencian ataupun bohong? Yang saya tadi sampaikan bacanya benar, tapi pemahamannya salah. Ya takaf faukil misyad itu tidak bohong. Takaf itu cukup.
Kalau kayak orang dari kita turun, dia tidak Nabi, mohon maaf saya bilang, dia tidak mengusungkan jalan, jadi beliau itu ada asal begitu model jalannya. Nah yang menjadi persoalan, jadi kalau saya nggak salah mendengar, dikatakan untuknya itu yang tadi Yai Ali sudah sampaikan, karena kan menunjukkan bahwa beliau itu rentang. Referensinya benar, yang tadi. Referensinya benar ya? Referensinya benar, tapi pemahamannya dan kesimpulannya yang salah. Pemahaman aja yang Izinkan saudara saksi sedikit lagi saya tambahkan ini kan karena ada ini ya, ada perkataan gini Pak, badannya miring ke depan saat berjalan. Jadi apakah ini dapat diartikan sebagai bungkuk saudara saksi? Oh beda, miring dengan Beda, itu ya? beda. Oke. Karena pemahaman terdakwa terhadap kata-kata ini adalah bungkuk, tapi walaupun beda ya itu kan pendapat masing-masing. Ya. Lalu selanjutnya tadi saudara saksi terkait surat Al-Jin 19 ya, mengatakan bahwa artinya sebenarnya adalah jin-jin tersebut takjub ketika Nabi Muhammad yang terhormat melakukan sholat dan melantunkan ayat Al-Quran. Benar ya? Betul. Yang saya mau tanyakan adalah biarkan saya baca Pak. Pak, kalau baca tadi kan. Kalau aja Pak. Surat Al-Jin ayat 20. Ini kan Bapak jelasin yang 16 ya. Yang saya mau tanyakan pada ayat 20 melalui tafsirnya kurang lebih seperti ini. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku. Majelis, tolong ditegas surah Al-Jin ayat 19 itu yang ada di dalam bawah. Iya, tapi ini ada hubungan sama pertanyaan saya Pak. Saya tidak berkenan kalau menyebutkan dengan 20 Ayat berapa? 20. Berapa Pak? surat Teknis tanya dari pasal itu berapa Pak? Ini memang ada hubungan dengan apa yang sudah berkata. Ini sebenarnya berhubungan sama ada pertanyaan ya. Di ayat 20 katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ya, yang saya mau tanya kepada saudara saksi, apakah ayat 19 dan ayat 20 itu bersambung Pak? Iya udah jelas bersambung. Ya, Ayat 19 ke 20 pasti sambung. Kalau ke 21 berarti lompat. Gitu aja. Banyak harus ke depan, terus di sana ditutup. Allah mau pulang ya. Biar jelas Pak. Iya. Karena ini kan juga Yang penting ditanyakan. ya, ini karena saya menghargai kitab suci saudara saya Islam, makanya saya harus Ya, udah jelas. ya. Yang saya mau tanyakan ini Pak, ini instruksi kepada Nabi atau perkataan Nabi Pak? Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya karena dikelilingi oleh jin. Bukan karena dikelilingi, itulah yang susah juga jelasin orang nggak paham Al-Quran. Misalnya Anda jangan masuk konten biar nggak tambah salah gitu ya. Qul innama rabbi wa la usyriku bihi ahadan, artinya aku menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Itu adalah komitmen seluruh nabi itu begitu, tidak ada yang mensekutukan. Terus apa yang Anda tanyakan dari itu? Yang saya tanyakan begini Pak, apakah ini anjuran kepada Nabi Muhammad karena pada saat dikelilingi jin gitu? Kemudian Allah menyampaikan bahwa tidak boleh. Semua misi Nabi mulai dari Nabi Adam itu semuanya tauhid kayak itu, bukan karena dikelilingi. Jadi seluruh Nabi kalau itu dalam pemahaman Al-Quran dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, ya dia tidak boleh mensekutukan dengan yang lain, bukan persoalan dikelilingi juga. Itu adalah risalah kenabian dari seluruh dari Nabi sampai sekarang sampai dituliskan oleh para ulama, termasuk pada yang dari Nabi Musa, Nabi Muhammad dan terus sampai disampaikan para ulama. Itu ada hubungannya karena apa? Karena apa? Jadi keseluruhannya dari dakwah Nabi itu, risalah Nabi itu adalah tauhid la usyriku bihi ahadan. Ya, saya hanya mau pertegas saja Pak, karena menurut pemahaman dari terdakwa kan dari yang disampaikan karena dikelilingi
berarti apa namanya ada dugaan bahwa dekat gitu loh Pak. Nah, Tidak gitu. sebentar saya selesaikan Pak. Iya. Izin, Pak. Nah, makanya dalam ayat 20 ini menurut kami ini adalah anjuran kepada Nabi agar tidak dekat dengan jin gitu loh Pak. Salah Bukan. total. Oke, baik. Mas, Oke. gini nih. Makanya legalitas ini ya. Mohon maaf saya jelaskan, Anda kalau nggak tambah nanti itu sesuatu mana Nabi itu Al-Quran dimaknai begitu, marah semua orang nanti. Anda itu mari jangan masuk konteks kalau nggak paham, dan nggak tambah sesat. Di dalam ayat yang 19 itu menyebutkan, ketika Nabi berdoa, Nabi baca Al-Quran itu hampir yang para jin tidak mendengarkan karena tertarik itu. Sementara soal menyembah Allah yang satu, itu risalah pertama untuk tauhid itu. Jangan dihubungkan berkenaan dengan Nabi berarti kita terlindung, enggak. Itu asli dari tauhidnya itu. Maka jangan masuk ke situ. Saya ingin, meskipun Anda penasihat hukum, saya akan nasihati biar enggak tambah blunder. Nanti malah menjadi inilah memaknai Al-Quran yang salah itu menjadi penistaan di situ nantinya Anda itu. Meskipun bertanya, saya ingin jelaskan, jangan Anda menafsirkan dari yang terdakwa terus malah tambah kemana-mana tafsirnya gitu. Oke, baik. Saya skip ke pertanyaan selanjutnya ya, Dr. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa yang disampaikan terdakwa bahwa Islam itu adalah ajaran agama baru, sudah salah ya? Betul ya? Salah. Nah, yang saya mau tanya kepada saudara saksi, di tahun 2020 ada salah satu ustadz bernama Haji Yahya yang sependapat dengan terdakwa bahwa umat Islam yang baik katanya adalah teroris. Bagaimana menurut pandangan ataupun yang dirasakan oleh saksi, apakah Jadi sependapat sudah tidak? dijelaskan ya oleh saksi ya tentang teroris ya? Sudah. Ya? Sudah. Ya, Gak usah dibenturin dengan pendapat orang. Jadi kan menggunakan pendapat masyarakat Islam. Soal orang pendapat ini terserah orang, gak ada urusan dengan kami. Oleh karena itu saya berharap penasihat hukum jangan membenturkan dengan kita enggak dalam kapasitas menilai orang lain di ruang sidang itu. untuk tidak diulang saja ya, penasihat hukum. Kecuali mempertegas ya. Cukup dari saya majelis, terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Saya ingin bertanya kepada Pak Kolil, Ya. bukankah Islam juga mengajarkan ajaran belas kasih kepada sesama manusia dan bahkan kepada binatang, tumbuhan juga lingkungan? Bagaimana menurut Bapak? Nanti sudah disampaikan di Ain ya. Kalau itu bahkan orang dijanji masuk surga pun karena belas kasih pada hewan. Sudah dijelaskan tadi. Berikutnya, bagaimana mengampuni orang supaya orang bertobat di dalam Islam? Apakah Allah tidak memerintahkan supaya mengasihi sesama manusia dan mengampuni orang yang bersalah? Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Ya, kita diperintahkan bersatu membantu modal khair. Kita diperintahkan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kalau orang berdosa, dia disuruhkan hanya tobat, itu minta ampun kepada Allah, tidak mengulangi kembali, dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu diperintahkan dalam Islam. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah Al-Jin 17 benar mengatakan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat? Secara kemanusiaan, apakah orang yang pasti kena azab berat harus dihukum secara hukum dunia? Bagaimana tanggapan Bapak? Oh, kalau ada hukum dunia, ada yang akhirat. Kalau yang di dunia itu adalah berlaku kepada namanya diana, hukum manusia di antara kita yang diusul oleh kita. Akhirat prioritas Allah semata. Jadi sama dengan kita dosa dalam manusia bisa dimaafkan kalau manusia yang didosai itu memaafkan. Tapi kalau dosa kepada Allah, misalnya Allah memaafkan. Jadi hukum dunia itu berlaku di dunia, sementara di akhirat itu berhubungan dengan Allah mengampuni atau tidak mengampuni. Sekian dan terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Yang melanjutkan ya. Ini saya dalam dengan pertanyaan Pak Kiai, saya ingin bertanya bagi Haji Habis.
Islam tentunya kan ada rahmatan lil alamin sebagai apakah tindakan Pak Kiai pernah melakukan supaya saudara terdakwa ini melakukan tabayun atau berdiskusi, karena kami melihat sebagai penasihat hukum dari awal penangkapan hingga beliau mengalami penyiksaan yang sangat kecil itu belum pernah ada tempat ataupun forum supaya beliau menyampaikan sesuatu. Apakah dari MUI sendiri ada hal-hal preventif untuk supaya beliau yang dikatakan bertobat atau apa itu, atau pernah melakukan hal seperti itu dari MUI? Yang Anda tanyakan tabayunnya atau preventifnya? Dua-duanya. Kalau tabayun itu berarti di dalam forum di mana inja akum fasikun binabain fatabayun, orang fasik memberikan informasi baru tabayun. Kalau ini bukan informasi, itu penafsiran, penyebaran. Jadi bukan ranahnya tabayun. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah preventif, yaitulah depan hukum, ini adalah tabayun hukum sudah dijelaskan, ada pembela, ada penuntut, ada hakim. Itu adalah bagian dari instrumen. Jadi ada penyelesaian hukum, masalah itu di depan hukum seperti ini, ada masalah dengan cara musyawarah, dengan cara menjelaskan. Nah ini yang sudah dianjurkan oleh kami di MUI, biar semua bisa ditegakkan keadilan dan menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan dan kepada kita semua. Saya lanjutkan ya Pak Kiai. Ya. Apakah Pak Kiai mengetahui bahwa dalam dakwaan jaksa mengatakan beliau adalah seorang pembatas atau kolaborator dalam YouTube? Oke. Apakah Pak Kiai juga pernah menyaksikan adanya dari teman-teman dari Muslim itu juga ada penghujatan? Apakah ada ultimatum dari MUI supaya ini pertama? Tadi saya juga tertarik Pak Kiai mengatakan supaya NKRI ini damai. Namun dengan beredarnya YouTube, ini sangat banyak sekali orang yang mengeluarkan pendapat yang sangat bebas gitu. Oke. Apakah dari MUI sendiri ada langkah ataupun pernah melakukan ultimatum seperti itu? Ultimatum itu apa? Ultimatum melakukan peringatan terhadap channel-channel yang mungkin mendiskreditkan ras, golongan, dan agama tentunya. Oke. Apakah dari MUI sendiri sebagai wadah yang berhasil untuk memberi representasi, apakah pernah melakukan hal seperti itu atau hanya kepada terdakwa saja? Kita di MUI mengeluarkan fatwa nomor 17 nomor 17 tentang fikih bermedia sosial. Nah, itu adalah bagian dari pedoman untuk masyarakat cara bermedia sosial yang baik. Kemudian kami juga ada komisi Infocom, yaitu bagaimana merekam dan bagaimana menyampaikan dakwah melalui media sosial. Itu kami lakukan yang untuk umat. Kemudian yang untuk negara, kami lakukan koordinasi dengan pihak berwenang. Hal yang ini kalau memang bisa bicara dengan cara dakwah, cara bisik-bisik diselesaikan, tidak selesaikan. Kalau itu bisa dilakukan dengan kebijakan seperti zone dan seterusnya, itu dengan kebijakan. Tapi ada yang memang itu perlu dihadirkan di depan hukum seperti sekarang. Kami dorong, bukan hanya ini saja. Beberapa kasus lain kalau memang itu perlu didorong ke meja hukum dan pengadilan, kami dorong itu. Jadi kami lakukan hal itu tanpa pengecualian agama apapun di Indonesia, siapapun di Indonesia ya harus mencari terhadap hukum kita. Baik, oke, saya lanjutkan satu lagi. Sebagai pimpinan pusat MUI, apakah Pak Kiai juga memantau ketua-ketua MUI yang ada di cabang, dan apakah pernah menginstruksikan apabila salah satu keluarga misalnya masuk ke Kristen atau pindah ke keyakinan yang lain, itu diinstruksikan misalnya untuk diintimidasi atau didatangin supaya ditarik kembali? Apakah ada warning seperti itu kepada cabang? Enggak pernah ya? Kita nggak pernah lakukan itu hak orang beragama. Tapi kita menyampaikan itu jangan sampai melanggar hukum. Bahasa kita amar ma'ruf, memerintah kepada kebaikan dengan cara baik. Tidak boleh kita mengajak pada kebaikan dengan cara yang mungkar, dengan cara yang kasar. Begitu juga melarang kemungkaran, keburukan, itu tidak boleh dengan cara buruk, harus dengan cara yang baik. Itu yang kami lakukan.
Jadi soal tiga agama di Indonesia adalah bagian dari hak asasi, mau dari muslim keluar atau dari muslim, itulah ranah kebebasan beragama. Kami hanya meminta kepada jajaran MUI mendakwahkan kebenaran, tapi yang berhidayah adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, tidak kepada kita di manusia. Kita bisa memberikan ajaran, tapi memberikan hidayah petunjuk mengikutinya itu dari Allah otoritasnya. Jadi kita nggak mungkin memaksa, mau terima aja sih, apalagi itu melanggar hukum, pasti kami larang. Terima kasih. Jadi tidak masalah ya ketika ada yang berbeda di satu daerah tersebut. Ya itu hak pribadi nih Pak. Hak pribadi. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya untuk lanjut ke Kiai Jono. Izin Pak Kiai Jono, saya ingin bertanya pada poin 14 di berita acara pemeriksaan saksi itu ditunjukkan gambar lahan kosong bagi di sini bagian mengatakan bahwa dulunya adalah rumah terdakwa. Kalau boleh saya tahu Pak Kiai, ini tepatnya di dekat mana Pak Kiai? Dan Saya tidak pernah melihat gambar atau potongan tersebut. tidak pernah ya? Tidak pernah. Baik, karena saya menanyakan ini ada di berita acara pemeriksaan. Saya tidak pernah lihat itu. Tidak pernah melihat ya? Tidak pernah lihat. Baik. Selanjutnya pada tahun 2002 di sini tadi juga sempat Pak Kiai menjelaskan ada di lokasi ketika terdakwa ini katakanlah diusir dari kampungnya karena berbeda pandangan terhadap keyakinan Kiai. Yang ingin saya tanyakan, apakah rumah yang tempat persekusi itu masih ada sampai saat ini? Kalau sekarang sih sudah tidak ada, tapi waktu itu nggak ada yang rusak. Maksud saya masih berdiri atau tidak rumah tersebut? Yang Kalau dulu rumah aslinya ya sudah tidak ada. bukan maksudnya rumah yang dulu pernah disambangi oleh Pak Kiai dan yang lainnya. Kalau yang namanya kampung seiring dengan perkembangan kampung sendiri. Saya bukan peneliti daerah. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi Kiai Motong, apakah saudara saksi pernah mengeluarkan statement yang tadi saya katakan sifatnya provokatif di dalam suatu kanal YouTube Kementerian Agama di Pangandaran yang mengatakan ada MUI Rotaji dan menginstruksikan supaya kemenang tersebut memecat kepala apa betul? Saya tidak mengatakan ada, tapi jangan sampai ada istilah itu. Tapi apakah betul ada permohonan dari Bapak supaya memutus mata pencarian orang? Mungkin sebagai Bagaimana? apakah betul saudara saksi pernah memohon atau meminta supaya seseorang ini dikeluarkan dari pekerjaannya? Saya tidak pernah berurusan dengan pekerjaan orang lain. Tidak ya? Baik. Yang saya tanyakan dan minta kepada Kementerian Agama karena haknya dia untuk memperbaiki keadaan ranah lembaga di bawah naungan dia. Tolong itu perbaiki. Tidak ada saya berurusan dengan pekerjaan orang-orang. Kamu tahu saya, belum tahu. Baik, supaya itu tidak simpang siur Pak Kiai. Selanjutnya yang saya ingin saya tanyakan,
Kemudian satu lagi, pada waktu terjadi perdebatan dengan saudara terdakwa lebih kurang tahun 1995-1998, apakah pernah Pak Kiai berdiskusi atau berdialog dengan menggunakan bahasa Arab dengan terdakwa? Saya tidak pernah diskusi secara langsung, tapi itu adalah diskusi pertemuan seperti orang jalan. Kalau yang namanya diskusi resmi mungkin ada forumnya. Jadi kita tidak mendapatkan satu forum yang resmi, tapi ketemu, dia ngomong, kita jawab dan seterusnya. Berdialog dengan bahasa Arab belum pernah ya, Pak? Belum pernah. Baik, terima kasih. Saya satu lagi Pak Ayu. Satu lagi Pak Haji. Izin Pak Kiai Ayu Zindin, saya ingin bertanya terkait BAP saudara saksi di poin 14. Ada pertanyaan penyidik seperti ini: apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan selain keterangan saudara seperti tersebut di atas? Kemudian saudara saksi menjawab, dapat saya jelaskan bahwa saya berharap Kece sadar akan kesalahannya, Kece dibina oleh pemangku agama Kristen sehingga menjadi umat Kristiani yang taat. Pertanyaan saya, apabila terdakwa ini bertemu di sini dengan Pak Kiai mengutarakan permohonan maafnya, apakah diterima dengan kita sebagai pembeda oleh Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Baik. Secara pribadi sebagai seorang muslim, saya diminta oleh Tuhan saya untuk al-afina anin nas, memberi maaf kepada manusia. Kalau kaitan dengan saya maafkan. Tapi kalau kaitan dengan Tuhan, itu bukan ranah saya. Jadi apa yang saya katakan itu betul. Jadi apa yang saya katakan demikian. Saya memang berharap saudara Kece ini bisa menjadi seorang Kristen yang baik. Sebab ketika Kece menjadi seorang Kristen yang baik, Osman menjadi seorang Kristen yang baik, hal-hal yang semacam di YouTube ini tidak akan terjadi. Dan sampai sekarang saya masih berharap seperti itu. Tapi kaitan dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh saudara Osman, itu sepenuhnya bukan ranah saya, tapi ranah hukum, di mana setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Terima kasih Bapak Kiai. Saya mau ada pertanyaan terlebih tadi kepada Pak Kiai Olimpis ya. Untuk menjadi syarat Islam apa sih Pak? Untuk bisa masuk menjadi Islam apa syaratnya? Syahadat saja. Syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Kalau demikian pertanyaan saya, apakah izin dan sekaligus saya mohon maaf, apakah Nabi Muhammad itu bersyahadat juga? Oh iya. Bersyahadat juga. Atas nama apa syahadatnya? Ya, atas nama manusia sebagai hamba Allah. Apakah tetap dua kalimat syahadat? Iya. Baik. Yang diajarkan kepada umatnya, pasti Nabi Muhammad melakukan. Nabi nggak pernah mengajarkan kepada umatnya tanpa Nabi melakukan. Baik. Sekarang kepada Pak Kiai Haji Otong. Ini fakta ya. Apakah betul Pak Kiai Haji Otong pada tahun 2002 atau sekitar 2023 terdakwa ini pernah dalam tanda petik dipaksa ya dibawa ke kantor desa lalu disyahadatkan untuk yang kedua kali? Tidak. Yang lain Tidak tahu atau tidak pernah? tidak pernah. Saudara Osman sudah tidak pernah. Tapi yang lainnya pernah. Oh, saudara Osman belum pernah disyahadatkan kedua, tapi yang belum pernah ya. Yang lain itu siapa pernah maksudnya? Saya pernah hafal, sekarang mungkin sudah pada meninggal. Oh, sudah pada meninggal. Tidak usah dibicara lagi. Iya. Baik.
Pertanyaan dari rekan saya tadi, Febri, sangat menarik. Ini saya tanyakan kepada Pak Kiai Haji Ibrahim Nafis sebagai representasi daripada umat Islam, kalau boleh saya pinjam begitu ya, Ketua MUI, demikian juga Bapak Aili ya, dari Bogor, dari NU. Setahu saya NU itu sudah lama selalu berbuat baik, menjaga gereja ketika Natal dan sebagainya Pak ya. Baik teman-teman saya juga masuk di organisasi NU juga ataupun apa namanya di grup-grup mereka. Demikian juga Pak Haji Otong. Sekiranya nih saya mencoba mendamaikan antar terdakwa dengan para kiai khususnya dan umat Islam Indonesia secara umumnya atas kekilapan atau kekurangan, atau kalau boleh saya pinjam dari perkataan daripada Pak Ketua MUI atas kebodohannya kata dia meminta maaf. Apakah bapak-bapak bertiga ini bersedia memaafkan? Silakan Bapak Kiai Holil Galis. Kalau saya pribadi dan para kiai tanpa diminta maaf itu sudah memaafkan. Sudah memaafkan. Terima Tetapi kasih. proses hukum harus tetap jalan. Dijalani. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Bagaimana dengan Pak Kiai Haji Otong? Saya juga Ketua MUI Kabupaten Pangandaran. Siap. Tentunya sama. Kepribadian saya dengan dia, siapa sih yang tidak memaafkan seseorang kalau bukan manusia yang berakal? Tapi kalau urusan hukum, ya kan ini kan negara hukum, harus dibuktikan Secara umumnya tadi, sekiranya nih Pak Kiai Otong nih, Pak Haji Otong, beliau bermaksud untuk pulang kembali ke kampung halamannya, apakah diizinkan? urusan izin mengizinkan bukan urusan saya. Urusan siapa Pak Kiai? Karena saya dengar Bapak itu kan tokoh di sana. Urusan masyarakat di sana saya agak jauh tempatnya. Saya tidak bertetangga persis dekat, tapi di dekat desa. Mungkin yang lebih dekat tanya, karena mungkin tetangga yang lebih dekat. Saya sudah ke sana Bapak. Boleh, saya tanya ke sana. Kalau saya sih kayaknya mendengar ini juga kan dari YouTube, bukan dari asli keluar dari kampung halaman. Nah, pertanyaan untuk pribadi Bapak, sekiranya terdakwa ini bermaksud kembali ke kampung halamannya, apakah Bapak izinkan? Ya, kalau bangsa dan negara itu hak hidup di mana-mana di bawah nama negara Republik ini. Kenapa saya tidak mengizinkan itu? Baik, terima kasih Pak Kiai. Kalau Pak Kiai dari Bogor tadi sudah menjawab dengan tegas, saya berterima kasih. Oleh karena itu izin yang mulia, boleh saya berikan kepada terdakwa untuk bertanya atau untuk menanggapi? Kita dulu ya. Ngomong langsung. Udah sekalian ya. Nanti ya dikasih kesempatan lagi ya. Siap. Ya, saya tidak ada kata terakhir. Hanya ini berterima kasih dan saya mohon maaf ke seluruh umat Islam atau para ustadz, para kiai, para habaib, juga terutama ke ini Cimaraki Kang Haji Otong. Saya mohon maaf dan terima kasih atas pemaafan tadi. Saya ingin berdamai, biarkan saya melaksanakan proses hukum saya, dan nanti saya berkeinginan mungkin pulang ke sana. Walaupun saya beragama, mohon Haji Otong menghormati saya juga. Artinya saya tidak ada yang ganggu juga. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah membantu saya membantarkan ke rumah sakit sehingga saya sekarang bisa melaksanakan sidang. Mohon maaf, bukan saya mengulur-ulur sidang, tapi memang kondisi saya memang benar-benar itu aja. Ada pertanyaan Bapak? Ada pertanyaan atau tidak ada? Ya, pada Ketua Umum MUI Pusat, saya berterima kasih. Pertanyaan Bapak? Saya mungkin tidak ada pertanyaan. Saya dikasih ke dia karena bisa bertemu langsung dengan MUI Pusat. Saya mohon maaf atas apa yang saya lakukan. Tidak
Ketua kepada MUI Bogor juga saya mohon maaf semuanya, terima kasih. Ya, saya rasa cukup karena majelis juga ini waktunya kita belum selesai ya. Cukup ya dari ya. Pertanyaan saya juga banyak, hanya satu. Tadi sudah ditanyakan oleh jaksa penuntut umum kepada Pak Olil ya, oleh Nafis. Nah, pertanyaan yang sama ini belum ditanyakan ke Pak Aib ya, berkaitan dengan penafsiran. Ya, menafsirkan Al-Quran. Tadi jaksa penuntut umum ditanyakan metode. Tadi Pak Jayadi Nafis menyebutkan bahwa metodenya ada keahlian khusus ya Bapak ya, bahasa Arab, sastra Arab, kemudian ilmu Al-Quran, fikih. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Kiai Haji Aib, ya, metode-metode apa untuk bisa menafsirkan, seseorang bisa menafsirkan Al-Quran? Pendapat dari Bapak. Yang tadi dijelaskan oleh sebagai koordinatis itu adalah persyaratan untuk seseorang bisa melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Nah, selain dari persyaratan, ada metode menafsirkan Al-Quran. Di antara metode itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk memahami ayat 19, itu kita tidak bisa lepas dari pemahaman ayat 1 surah Al-Jin. Itu bagian dari menafsirkan Al-Quran. Dari situ kita tahu bahwa baginda Nabi itu bukan dikerumuni oleh jin lantaran jin menidurkan baginda Nabi, melainkan karena tertarik. An-nahustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dari situ kita bisa mendekati pemahaman terhadap apa yang dimaksud dari ayat. Berikutnya menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah, dengan hadis. Seperti yang disampaikan oleh saudara Kece bahwa tidak ada itu di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Nah, di dalam surah Al-Imran Allah menyatakan ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara baginda Nabi itu adalah penghulu orang yang bertakwa. Ana afqakum wa akhsyakum ilallah, aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Maka dari sini kita tahu bahwa baginda Nabi adalah orang yang terdahulu terjamin masuk surga. Ini contoh menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Yang ketiga, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat, dengan qaul sahabat. Ya, pendapat sahabat. Kenapa qaul sahabat dipertimbangkan? Karena kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Baru kemudian menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yu, dengan pemikiran. Ya, ar-ra'yu namanya, pemikiran. Pemikiran yang mengacu juga kepada masadir tasri al-muqtabarah, dasar-dasar tasri yang dianggap valid oleh para ulama yang punya otoritas untuk hal itu. Itu kira-kira gambaran macam-macam penafsiran terhadap Al-Quran. Seseorang yang bisa menguasai tadi ya Pak ya.